Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas uji Cochrane, uji Wilcoxon, dan uji Mann-Whitney. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puput Nurbani Sofa dengan NIM 121-6160 dari kelas 2D, dan di sini kita akan membahas tentang statistika inferensial, yaitu tadi uji Cochrane, uji Wilcoxon, dan juga uji Mann-Whitney. Nah, uji Cochrane itu berfungsi untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara kelompok data berhubungan atau berasal dari data yang sama. Kemudian spesifikasinya, yang pertama, data observasi berskala ukur nominal dikotomi atau saling bertentangan. Nah, kriteria ujinya, H0 ditolak jika nilai Cihitung lebih besar daripada Citabel atau p-value lebih kecil dari alfa. Nah, nilai Citabel ini diperoleh dari tabel distribusi chi-square. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, mari kita langsung mencoba dengan menggunakan aplikasi SPS. Nah, di sini sudah saya masukkan datanya. Ini wawancara 1, wawancara 2, wawancara 3. Nah, kita coba lihat di variable view-nya. Nah, di sini wawancara 1, wawancara 2, wawancara 3. Kemudian kita ke p-value. Nah, p-value itu 0 tidak, 1 ya, untuk semuanya sama. Kemudian measure-nya sama, nominal-nominal. Kita klik analyze, kita ke non-parametric test, kita ke legacy dialogs, kemudian ke related sample. Nah, di sini kita sudah pindahkan ke sebelah kanan, karena awalnya ada di sebelah kiri, di sebelah sini. Kita centang Cochrane Q, kemudian oke. Nah, di sini sudah ada, nah di sini tes Cochrane-nya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sigmanya atau bahwa p-value-nya itu 0,000. Ini sudah ada, kita lihat hipotesisnya seperti ini, peluang jawabannya sama pada 3 jenis wawancara, peluang jawabannya tidak sama pada 3 jenis wawancara. Nah, di sini statistik ujinya, p-value-nya, kita ke kriteria uji, H0 ditolak apabila nilai p-value lebih kecil sama dengan alfa, H0 diterima apabila nilai p-value lebih besar daripada alfa, maka didapati 0,000 lebih kecil dari 0,01, sehingga H0 ditolak. Maka kesimpulannya, karena nilai p-value 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan 0,01, maka dapat disimpulkan bahwa peluang jawabannya pada 3 jenis wawancara tidak sama. Dalam data didapati bahwa wawancara jenis 3 memiliki lebih sedikit jawabannya, sedangkan wawancara 1 dan 2 memiliki jawaban yang sama. Kemudian, kita akan membahas tentang uji Wilcoxon. Gunanya uji Wilcoxon itu adalah untuk menguji perbedaan dua sampel berpasangan, menguji efektivitas suatu treatment, dan alternatif dari uji Poirot test jika uji normalitas tidak dapat dipenuhi. Kemudian spesifikasinya, berskala ukur sekurang-kurangnya interval, berasal dari populasi yang sama, memperhatikan arah perbedaan dan nilai relatif perbedaan dari dua keadaan atau perlakuan. Sini ada kriteria ujinya. Tolak HO jika Cihitung lebih kecil sama dengan Citabel, di mana Citabel diperoleh dari tabel Wilcoxon, atau di tabel G, atau p-value lebih kecil dari alfa. Di sini ada contoh soalnya, mari kita langsung menggunakan SPSS untuk menguji. Nah, di sini sudah saya masukkan data-datanya. Kemudian di variable view-nya sudah kita beri label sebelum iklan, sesudah iklan. Untuk measure-nya nominal. Kemudian kita ke analyze. Kita ke non-parametric test, legacy dialogs, to related sample. Ini dipindahkan ke sebelah kanan, kemudian kita centang Wilcoxon, kemudian oke. Nah, di sini muncullah hasilnya. Nah, ini tuh bisa dilihat A4 sesudah iklan itu
Setelah sesudah iklan itu 4, positive range-nya sesudah iklan 21, dan sesudah iklan sama itu di ties. Kemudian ini p-value-nya adalah 0,03. Nah, di sini ini itu nilai nilai p-value-nya adalah 0,03. Sini sudah ada hipotesisnya dengan alfanya 5%, statistik ujinya sudah. Nah, di sini kriteria ujinya, H0 ditolak apabila nilai p-value lebih kecil sama dengan alfa, H0 diterima apabila nilai p-value lebih besar dari alfa, maka didapati 0,003 lebih kecil sama dengan 0,05, sehingga H0 ditolak. Karena nilai p-value 0,03 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 sehingga H0 ditolak, maka terdapat perbedaan penjualan sebelum dan sesudah perusahaan memasang iklan di surat kabar Rakyat Pos. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji Mann-Whitney. Nah, fungsinya untuk menguji ada tidaknya perbedaan sampel independen, kemudian alternatif dari uji T 2 sampel independen. Spesifikasinya, data berasal dari 2 gugus sampel acak yang terdiri dari X dan Y berskala ukur minimal ordinal, kemudian kedua populasi memiliki bentuk sebaran yang sama. Fungsi sebaran kedua populasinya hanya berbeda pada lokasi mean. Di sini ada kriteria ujinya, kita bisa lihat. Nah, di sini ada contoh soal. Kita akan menggunakan SPSS untuk menguji soal. Nah, di sini sudah saya masukkan data-datanya. Kemudian kita lihat dulu di variable view-nya. Nah, di sini kita beri populasi 1 tidak berpendidikan akademis, 2 berpendidikan akademis. Kemudian untuk measure-nya, populasi itu nominal, sedangkan penjualan itu scale. Lalu kita klik analyze. Kita ke non-parametric test, kita ke legacy dialog, kita ke to independent sample. Nah, kita pindahkan dulu seperti ini. Nah, kita penjualan, kita ke tes variable list, kemudian populasi sales ke grouping variable. Kemudian kita tentukan grupnya, 1 untuk yang tidak berpendidikan akademis, 2 untuk yang berpendidikan akademis. Continue, kita centang Mann-Whitney, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada nilai p-value-nya adalah 0,01. Nah, ini nilai p-value-nya, p-value-nya adalah 0,01. Nah, di sini kita lihat hipotesisnya sudah ada, statistik ujinya sudah. Nah, kemudian kriteria ujinya, H0 ditolak apabila nilai p-value lebih kecil dari alfa, H0 diterima apabila nilai p-value lebih besar dari alfa. Maka didapati 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Oleh karena itu kesimpulannya, karena nilai p-value 0,01 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05 sehingga H0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa rata-rata volume penjualan tahunan yang dicapai salesman yang tidak berpendidikan akademis berbeda dengan volume penjualan yang dicapai oleh salesman yang berpendidikan akademis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang uji Cochrane, uji Wilcoxon, dan uji Mann-Whitney. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.